Bener-bener presensi online. Ada yang tahu gak sih presensi preview? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di One Miracle Cast. The more you speak, the more you improve. Nah, seperti biasa, di Semasa Podcast selalu kedatangan tamu-tamu spesial kan. Nah, kali ini kita udah kedatangan Ketua OSIS kita dari SMA Negeri 1 Bondowoso, yaitu ada Naufal Lazuardi. Halo guys, nama saya Naufal Lazuardi Pratama. Saya Ketua OSIS Masa Bakti 2022-2023. Saya duduk di bangku kelas 11. Alamat rumah saya di perumahan Villa Kembang Asri Blok BC3. Yang mau mampir bisa lah. Oke, halo ya Naufal, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Winda sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih. Oke. Nah, kali ini kita nih mau berbincang-bincang nih seputar OSIS. Tapi sebelum itu, kalau boleh tahu nih, sekarang nih lagi sibuk apa? Kalau di dalam organisasi ya, yang jelas habis ulangan akhir semester kemarin, saya lagi sibuk ini mempersiapkan kelas meeting buat siswa-siswa SMA 1. Biasalah habis ulangan kan mintanya refreshing. Jadi sibuknya dalam organisasi yaitu mempersiapkan kelas meeting. Terus di luar kelas meeting saya lagi sibuk latihan aja sih. Karena kemarin kebetulan saya ikut seleksi O2SN tingkat kabupaten dan alhamdulillahnya saya lolos tanding ke tingkat provinsi. Itu lomba apa tuh? Lomba renang. Renang ya? Alhamdulillah. Selain renang, ikut apa kemarin? Kemarin juga ikut, sebenarnya saya ikut 2 cabur sih, renang sama badminton. Nah, di badminton ini saya gagal, cuman tetap juara 3, tetap ada juara 3. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, hobi Kak Naufal nih apa? Hobi saya ya itu tadi, ada 2, olahraga. Badminton sama renang. Udah itu aja. Udah ada lain ya? Enggak ada lagi. Oke. Nah, menurut Naufal nih, organisasi itu penting gak sih? Menurut saya ya, organisasi itu penting. Kenapa kok bisa dibilang penting? Karena di dalam sekolah, gak cuma di dalam sekolah tapi di luar juga kita perlu yang namanya organisasi. Kita setelah, misal nih, saya ikut OSIS. Setelah ikut OSIS saya dapat banyak sekali pelajaran. Itu bisa bermanfaat di dunia masyarakat. Nanti ketika terjun di masyarakat. Kayak gitu sih. Pokoknya intinya organisasi itu penting banget buat masa depan. Penting banget untuk masa depan. Oke. Nah, ini Naufal ini udah ikut organisasi OSIS nih ya, terutama itu udah dari SMP gitu atau baru masuk SMA nih baru ikut? Sebenarnya sih saya ikut organisasi ini sudah dari SD. SD ya? Iya, SD. Di SD ini ada namanya Adiwiyata. Jadi sekolah saya dulu itu terbilang ikut masuk dalam Adiwiyata tingkat provinsi. Nah, jadi di SD saya itu saya sudah ikut kader. Kebetulan dulu kalau tidak salah itu ikut bagian sanitasi. Ya. Oke. Terus lanjut di SMP ikut OSIS? Di SMP ikut OSIS. Jadi di SMP ini menjabat menjadi wakil ketua OSIS. Cuman karena mungkin 2019 ya, itu ada COVID. Nah, COVID. Nah, di situ saya rasa organisasi di SMP kurang maksimal. Sampai sekarang jadi ketua OSIS di SMA. Tapi di SMP berarti kurang aktif OSISnya ya? Kalau menurut saya sih kurang lah. Iya, agak Cuma kurang. sekarang jadi OSIS. Jadi ketos. Sekarang jadi ketos di SMA. Nah, kok bisa jadi tiba-tiba terpilih jadi ketos tuh gimana? Nah, kemarin itu dipercaya ya sama ketua OSIS jabatan yang kemarin Mas Adit untuk jadi paslon, untuk jadi calon ketua OSIS di SMA 1. Saya sebenarnya gak tahu apa-apa tuh soal itu kemarin. Tiba-tiba itu dipilih aja gitu. Maksudnya dipercayai dari Mas Adit untuk jadi paslon di SMA 1. Dan ya, sekarang saya jadi ketua OSIS, saya bisa fight di sini. Tapi kepaksa dah nih ngejalanin jadi ketos. Awalnya sih saya agak ragu keberatan ya. Iya, agak keberatan dengan itu. Saya sempat ke rumahnya pembina, ke rumahnya Mas Adit segala macam untuk pengajuan ini. Sebenarnya kan karena kemarin saya fokusnya pengen di akademi ya, di akademis, di nilai-nilai sekolah, karena saya rasa SMP itu saya mulai anjlok.
nilai. Nah, karena COVID kan di SMP ya? Iya, karena COVID. Terus di SMA saya pingin banget untuk nilai ini agar naik nanti. Dan setelah SMA kan itu kan yang terpenting Iya, kan. bener. Nah, dari situ saya pengen fokus di akademis. Dan akhirnya dipercayai itu saya terima awalnya, saya terima saja. Dan pada akhirnya PESDEM, Pesta Demokrasi ya, pemilihan. Akhirnya di sana saya belajar untuk public speaking, untuk memberitahu visi misi saya dan segala macam, dan akhirnya saya kepilih di situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau boleh tahu nih, pengalaman yang udah dialami nih selama ikut organisasi itu apa aja nih? Pengalaman ya. Ya. Untuk sekarang ya, di SMA ini kan saya kebetulan menjabat jadi ketua OSIS kan. Nah, di luar SMA ini karena saya sudah menjabat jadi ketua OSIS, di Bondowoso ini ada yang namanya Perkumpulan OSIS Bondowoso. Jadi HIMO namanya, HIMO. HIMO. Himpunan Musyawarah OSIS Bondowoso. Nah, di dalam situ tuh kumpulan OSIS dan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Jadi di seluruh SMA Bondowoso. Nah, jatuhnya tuh kayak apa ya? Organisasi di dalam organisasi gitulah. Jadi hanya tapi buat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, iya. Jadi di sana juga ada program kerja sama seperti OSIS di mana? Di sekolah. Cuman memang bedanya yaitu dia melakukan kegiatan aktivitas di lingkup Kabupaten Bondowoso. Oke, mungkin ada lagi pengalamannya? Pengalaman ya, saya itu untuk organisasi ya. Iya, di organisasi nih. Organisasi ya. Kurang lebih sih cuman itu saja sih. Ini dapat pengalaman baru aja sih. Terus Iya. banyak temen. Nah, iya, banyak teman dari situ saya. Ya. Ketemu banyak teman. Oke. Nah ini Noval nih sebagai ketua OSIS ini kan pasti mempunyai tanggung jawab dan tugas yang berat dong. Nah, gimana sih caranya buat buat membagi waktunya nih antara tugas OSIS dan pelajaran? Biasanya kan sering dispen gitu Yeah. kan. Nah, ya gimana tuh? Nah, ya, saya jujur sebenarnya saya orangnya ya sangat tidak bisa membagi waktu sebenarnya. Saya banyak ketinggalan pelajaran, ketinggalan materi dari guru sekolah karena kepentingan organisasi. Cuman hal itu menurut saya ya tidak bisa dijadikan alasan untuk kita tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai pelajar. Iya, bener Bang. Nah, dari situlah ketika memanfaatkan waktu ya, tips dari saya itu ketika ada waktu luang ya kita usahakan kita belajar, kita mengejar ketertinggalan ya dengan mengerjakan tugas, dengan menghubungi guru pastinya buat mengerjakan tugas tersebut. Ya, oke. Nah, ini lagi. Sesama rekan OSIS tuh pernah ada cekcok gak sih? Kayak ada perbedaan pendapat gitu kan? Mungkin ada cekcok gitu. Nah, gimana tuh sebagai ketos buat ngatasi permasalahan seperti itu? Pernah sih kemarin waktu pesantren Ramadan tuh. Tepatnya pas selesai acara itu ada sedikit perbedaan pendapat dari anak-anak OSIS juga, teman-teman OSIS. Nah, saya di situ sedikit bukan marah istilahnya. Saya kasih nasihat lah untuk anak-anak gimana sih untuk berorganisasi itu, karena kalau kita mementingkan ego sendiri, pikiran sendiri, nah itu tidak bisa karena organisasi sekali lagi berdiri bersama gitu, bukan sendiri-sendiri. Nah, dari situ saya memberi nasihat ke anak-anak bahwa organisasi itu bareng-bareng. Jadi ketika ada pikiran yang satu gini, kita harus menyesuaikan bareng-bareng bersama. Kayak gitu sih kemarin. Oke. Nah, ini kita kan udah membuka Q&A nih di Instagram ya. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di Instagram nih. Jadi ada yang nanya nih, suka dukanya menjadi ketos itu apa, Kak? Sukanya ya, dulu dari ya. Suka dulu deh. Oke. Sukanya itu saya belajar banyak dari OSIS.
seperti membuat proposal ya. Membuat proposal yang awalnya tidak tahu apa sih itu proposal, pengajuannya seperti apa, kemana, bagaimana. Akhirnya saya bisa belajar dari situ. Lalu memimpin anak-anak, memimpin teman-teman OSIS. Yang diperlukan sih sebenarnya ya harus bijaksana dari situ. Karena kalau tidak bijaksana ya anak-anak bisa amburadul nanti jadinya. Nah, terus yang ketiga ini yang awalnya tidak bisa public speaking, akhirnya saya bisa public speaking karena dari pengajuan pengajuan kan juga ke kepala sekolah. Gitu. Nah, jadi ya seperti canggung lah awalnya. Cuman setelah lama saya belajar akhirnya bisa enak lah. Jadi bisa belajar lah. Terus ke siswa khalayak umum saya bisa memberi apa namanya ya? Memberi narasi lah. Ya. Jadi situ saya bisa belajar public speaking. Kalau tadi sudah suka nih. Suka. Nah, dukanya jadi ketos nih. Dukanya jadi ketos. Sebenarnya ya meninggalkan pelajaran itu sih. Karena ya sangat disayangkan sekali ya namanya pelajaran gitu, materi ya. Siapa sih yang nggak mau untuk mendapatkan pelajaran sekolah gitu ya. Cuman karena organisasi ya mungkin sedikit tersita waktunya. Cuman itu bukan jadi alasan untuk saya tidak belajar. Jadi saya tetap berusaha memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya, karena tugasnya masih jadi pelajar. Tugasnya masih jadi pelajar. Jadi ya tugasnya belajar. Terus duka yang lain ya tidak ada sih, cuman itu aja sih. Kalau ini buat mengatur para anggotanya tuh, kadang kan ada yang tidak mau diatur atau yang enggak kayak ditunjuk buat ini, tapi dia tuh tidak menjalankan tugasnya dengan baik tuh. Susah gak sih ngatur anggota-anggota yang seperti itu? Sebenarnya kalau saya sendiri sih ada cara tersendiri sih untuk mengatur anak-anak yang seperti itu. Karena ibaratnya kayak anak-anak ini butuh perlakuan khusus lah dari saya mungkin tentunya ya. Jadi ya saya perlakuan khusus anak-anak seperti itu. Itu sih. Oke. Ini lagi, bagaimana perkembangan OSIS semasa saat ini? Perkembangan OSIS ya? Ya, mungkin dari tahun-tahun lalu deh. Nah, dari tahun lalu itu jumlahnya sedikit ya, kalau dari segi jumlah sedikit. Nah, tahun sekarang alhamdulillah lebih banyak. Nah, dari lebih banyak itu juga lebih banyak perbedaan yang ada. Jadi tugas OSIS yang sekarang itu perkembangannya untuk menyatukan perbedaan yang itu. Jadi nanti harapannya semakin banyak kegiatan yang ada, nanti kita laksanakan bareng-bareng, kita belajar dari situ, kita menyatukan perbedaan dan ya akhirnya jadi lebih kompak lagi untuk OSIS yang sekarang. Iya. Tapi lebih baik mengeluarkan pendapat yang berbeda-beda daripada mengeluarkan pendapat apa-apa tuh. Nah, Oke. Itu sih. Mungkin kita bisa break sebentar nih karena akan ada penampilan nih dari adik kelas kita dari kelas 10-3. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu.
pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Oke, terima kasih ya buat Salsabila Etna. Nah, kita mungkin bisa melanjutkan nih menjawab pertanyaan teman-teman dari Instagram ya. Nah, jadi pertanyaannya ini, apa program kerja OSIS yang sekarang, yang udah terlaksana dan yang masih belum terlaksana? Oh ya, saya buka HP juga ya. Ini ya, ada boleh. beberapa data. Ya, mama kok. Saya agak lupa sedikit. Oke. Yang pertama ada Classmeet. Classmeet ini sudah terjalan. Ya, ini kan tahun ini ada 2 Classmeet. Biasanya 1 tahun itu ada 2 karena satu semester kan ada 6 bulan. Jadi itu ada akhir semester itu kan ujian. Setelah ujian pasti ada Classmeet. Nah, Classmeet sudah. Habis itu Jumat bersih juga sudah terlaksana. Terus perayaan hari-hari besar kayak kemarin tuh ada perayaan Hari Pahlawan. Itu sempat ada upacara dan teater Hari Pahlawan. Terus ada Hari Sumpah Pemuda. Kami mengadakan fashion. Nah, memakai baju adat gitu. Pakai baju adat Nusantara. Terus ada pesantren Ramadan. Ini sebenarnya featuring dari OSIS dan anak-anak TBA. Ini TBA ini remaja musola dari SMA 1 Bondowoso. Di dalam pesantren Ramadan itu banyak, ada kegiatannya ada banyak. Ada berbagi zakat fitrah ke masyarakat lingkungan sekitar SMA 1 Bondowoso. Terus sama buka bersama kemarin itu sudah terlaksana. Terus yang belum terlaksana ada LDKS untuk OSIS baru, biasanya itu di akhir masa jabatan saya nanti. Terus ada. Biasanya di LDKS tuh ngapain aja sih? Di LDKS itu biasanya ya pergi ke suatu tempat gitu ya. Nanti ada beberapa materi dari pembina. Nah, ada pelatihan-pelatihan dari pembina OSIS. Biasanya seperti itu. Terus ada demo ekskul. Nah, demo ekskul ini nanti waktu MPLS. Jadi waktu masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa baru. Nah, itu nanti menampilkan ekstrakurikuler lah, dari pertunjukan ekstrakurikuler dari semua ekstra. Nah, ya dari semua ekstra, biar nanti siswa baru itu tertarik untuk masuk ke ekstra-ekstra yang sudah di demo. Nah, gitu ya. Sudah ditampilkan itu. Terus ada Disnatalis. Terus ada Jumat Amal sama literasi membaca yang belum terlaksana. Itu sih. Oke. Nah, ini apakah ada kegiatan yang akan melibatkan alumni OSIS nih? Sudah, sebenarnya ada. Ini nanti untuk Classmeet ya. Rencananya saya sudah komunikasi dengan kakak kelas, karena ya alumni ya. Nanti untuk datang mensupport kegiatan kita dalam Classmeet yang akan datang ini. Itu sih. Terus untuk Disnatalis juga mungkin nanti bisa kami undang, ya? Nah gitu, bisa kami undang untuk alumni. Hanya untuk alumni OSIS aja atau tidak? Sebenarnya tidak. Harapan saya itu tidak dari alumni OSIS saja. Iya, bisa jadi dari semua kalangan alumni. Oke. Nah ini kan banyak tuh yang bilang
jangan ikut OSIS nanti jadi babu sekolah. Nah, tanggapan atau pendapat dari ketos sendiri nih gimana tuh? Sebenarnya ya itu tergantung pribadi masing-masing sih. Kalau kita nganggapnya buruk ya nanti kenanya ya ke kita juga. Karena di dalam organisasi itu kan mereka yang istilahnya ngomong babu sekolah itu kan tidak paham dengan apa yang kita dapatkan di organisasi. Iya, tanpa kita juga kegiatannya mungkin kurang berjalan lancar mungkin, gitu kan. karena kan kita intra sekolah juga, Iya, kita benar banget. apa-apa maksudnya kegiatan di sekolah kita Yang sebagai OSIS kita juga ngehandle. ngebantu juga. Iya, betul. Nah, di situ kan kalau buruk ya nanti baliknya ke kita buruk juga. Tapi kalau kita karena pelajaran yang banyak sekali kita dapat dari organisasi, kita bisa bisa dapat pelajaran dari situ, kita ya anggapnya semua itu bisa baik dari ikut organisasi itu. Jadi ya balik lagi tergantung orang yang menganggapnya itu seperti apa. Tergantung diri sendiri juga. Nah, iya. Oke. Ini lagi. Event terbesar yang udah pernah semasa lakukan itu apa? Kemarin itu ada SEC. SEC. SEC ini sudah 2 tahun berjalan, SEC 2022 sama 2023. Nah, SEC ini kepanjangan dari Semasa Ekskul Competition. Nah, di sini itu ada semacam lomba di SMA 1 mengadakan lomba. Itu mengaitkan banyak sekali pihak, termasuk dari kepala cabang dinas juga untuk sebagai yang hadir lah dalam Buat penyerahan. memberi sambutan Nah, juga. untuk sambutan. Yang membuka ya. Iya. Itu di dalam Semasa Ekskul Competition ada lomba-lomba ekstrakurikuler yang diadakan di Semasa. Lalu lomba-lombanya ya ada banyak sih. Ada kemarin itu sekitar kurang lebih 14 kalau tidak salah. 14 atau 12. Apa aja tuh contoh-contoh lombanya mungkin? Contoh-contoh lombanya itu kayak English speech, terus PBB, terus padusa, terus tari kreasi, tari baris berbaris itu ada. Oke. Gitu. Ini lagi. Kenapa MPK di Semasa itu kurang aktif gitu dan kenapa tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sekolah? Menurut saya ya, MPK itu kurang terstruktur saja. Misalnya kalau di dalam organisasi OSIS ya, ada ketua, ada wakil, ada semacamnya itu. Itu kalau kata saya kurang terstruktur dari MPK-nya. Kalau untuk pelibatan MPK dalam kegiatan OSIS sebenarnya banyak sudah. Seperti wisuda kemarin ya, wisuda, habis itu ada kelas meet. Karena kelas meet ini kan ada technical meeting dari setiap ketua OSIS, nanti dipanggil untuk technical meeting untuk menyaksikan drawing dari bagan pertandingan. Ngundang ketua kelas. Iya. Nah, untuk peraturan kelas meet itu kan juga dijelaskan kepada MPK setiap ketua kelas masing-masing. Nah, nanti itu disampaikan ke kelas-kelas masing-masing. Itu sih. Oke. Ini nih, tips menjadi pemimpin yang baik menurut Noval nih gimana? Menurut saya Ya. yang pertama itu harus bijaksana sih, karena setiap hal kegiatan ya, setiap keputusan, setiap kepemimpinan, yang penting itu dewasa. Banyak orang pintar, banyak orang baik, cuman tidak bijaksana dalam melakukan sesuatu. Nah, bijaksana ini penting sekali dalam kepemimpinan yang baik. Yang pertama ada kebijaksanaan, yang kedua ada jujur. Jujur itu ya, penting pasti sekali. banget. Iya, sudah pasti banget. Pemimpin yang jujur itu baik. Soalnya kan jujur tuh sekarang apa ya? Sulit. Iya. Nah, iya seperti itu. Sulit ya zaman sekarang. Terus yang pertama kebijaksanaan, yang kedua jujur, yang ketiga mungkin ini tambahan ya. Ini ada kreatif. Karena sebagai ketua kita harus gimana sih sekolah itu biar kita naik Biar maju, biar nama sekolah tuh dilihat oleh masyarakat luar, habis itu maju, meningkat gitu ya. Jadi kita harus gimana sih apa kegiatan yang akan dilaksanakan kayak gitu. Jadi kita harus encer otaknya istilahnya kan. Iya, benar. Harus Terus kreatif. harus tanggung jawab lagi. Nah, juga harus tanggung jawab. Itu sih kalau menurut aku.
Nah, oke. Ini nih kesan pesan nih buat para anggota OSIS atau calon anggota OSIS nih. Kan tak lagi bakal ada ajaran baru, otomatis ada pembukaan anggota baru kan OSIS. Nah, mungkin bisa dari anggota OSIS yang sekarang dulu deh, kesan pesannya tuh. Menurut saya ya, OSIS yang sekarang ini anak-anaknya lebih cenderung kreatif semua. Maksudnya mengikuti zaman lah. Iya. Iya, lebih aktif lah ibaratnya. Benar-benar. Kalau anak-anak yang sekarang. Nah, pesan saya sih gunakan keaktifan itu, kreativitas itu dalam sebuah organisasi. Kita terapkan kreativitas itu biar organisasi ini juga maju, nama sekolah juga keangkat. Seperti itu sih kalau kesan dan pesannya. Ya, enjoy aja lah untuk berorganisasi. Nah, Jadi ya. ya. Oke, kalau yang buat calon OSIS adik-adik nih. Calon OSIS ya. Ya, jangan lupa join OSIS semasa. Itu aja sih. Sekalian promosi ya. Iya, sekalian promosi lah. Oke. Ini deh terakhir pesan deh buat calon ketos nih yang bakal ngegantiin posisinya Noval nih. Calon ketos ya. Iya. Ya, harapan saya sih siapapun yang menjabat ya bisa lebih baik dari saya. Maksudnya bisa lebih berkembang lagi dari OSIS yang sebelumnya. Lebih amanah juga. Nah, ya lebih amanah juga dalam mengemban tugas. Itu sih. Oke. Mungkin ada tambahan nih. Tambahan Iya. apa ya? Udah ada nih. Gak ada sih. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja perbincangan kita kali ini. Terima kasih buat Noval yang udah menyempatkan hadirnya pada Sama-sama. podcast kita. Dan nantikan pula konten kita lainnya. Saya Winda pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.